Apa niat dia sebenarnya? Orang yang lagi deket sama kamu saat ini. Nah, jadi di video kali ini, apa niat dia sebenarnya mendekati kamu, orang baru yang saat ini lagi deket kamu, ya. Jadi kita akan lihat secara detail. Oke, bagi teman-teman ya yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian langsung saja silahkan ya, klik aja link tautan WA, nomornya di bawah deskripsi video ini. Oke, jadi langsung saja ya, mari kita cek the check. Kita cek dulu, kita lihat. Apa niat dia sebenarnya, orang yang lagi deket sama kamu? Apa niat dia sebenarnya, seseorang yang lagi deket sama kamu? Apa niat dia sebenarnya, seseorang yang lagi deket sama kamu? Apa niat dia sebenarnya, seseorang yang lagi deket sama kamu? Tuh. Meskipun ya dia adalah seseorang yang sangat cuek, jauh dari kata romantis ya, tapi orang ini punya niat yang sangat baik mendekati kamu, di mana dia mengharapkan adanya sebuah hubungan yang serius gitu ya. Dan di sini memang ya orang ini tuh cemburunya gede ya, cemburunya besar banget, ngalah-ngalahin cemburu kamu. Tapi percayalah, di balik rasa cemburu dia yang besar, bahwa orang ini tuh sangat sayang sama kamu dan takut kehilangan kamu ya. Dan di sini memang yang aku lihat ya, saat ini tuh ada yang membuat diri kamu tuh merasa ragu sama dia. Ya, bukan ragu karena pelakuannya, tetapi karena kamu tuh baru deket sama dia, sedangkan orang ini ya langsung berani menyatakan isi hati dia ke kamu. Sedangkan hakikat di dalam sebuah hubungan ya, cinta itu membutuhkan adanya proses, nggak bisa terburu-buru. Tapi kenyataannya tidak, justru malah ini orang ya dari gelagatnya menunjukkan gitu ya bahwa orang ini tuh tertarik sama kamu, ingin memiliki kamu gitu. Padahal diri kamu tuh masih ragu, jadi masih butuh pembuktian, butuh validasi gitu ya. Apakah diri kamu tuh bener-bener layak untuk aku perjuangkan atau tidak? Karena nggak mau nih gitu ya, kalau ujung-ujungnya kamu tuh sama seperti yang lain, orang-orang yang pernah menyakitiku di masa lalu. Karena diri aku ya, sampai detik ini tuh masih ditakuti rasa trauma akan kegagalan dalam menjalin sebuah hubungan. Karena yang saya rasakan ya, yang membuat diri kamu merasa takut berkenalan sama orang baru tuh karena terlalu nyaman di awal tapi ujung-ujungnya mengecewakan. Nah, itu yang kamu takutkan saat ini ya. Nantinya ya di saat kamu udah sayang, sudah nyaman sama dia, tapi endingnya apa ya? Ternyata dia kecewain kamu ya, dia sakitin kamu, ghostingin kamu ya. Di saat diri kamu tuh berharap sama dia gitu. Dan di sini memang yang aku lihat ya, orang ini tuh sebenarnya punya niat untuk datang bertemu kamu. Hanya saja ya terhalang oleh ruang jarak dan waktu sehingga menyulitkan dia atau menjadi penghalangnya kenapa sampai detik ini dia masih belum bisa ya untuk nyamperin kamu. Nah, jadi kan butuh waktu, butuh proses. Terlebih saya melihat ya di antara dia ini termasuk orang yang sangat penting ya, orang yang sangat berpengaruh di tempat kerjanya. Mungkin dia seorang atasan, mungkin dia seorang manajer, supervisor. Nah, itu kan punya tanggung jawab yang besar. Jadi nggak bisa tuh ya pekerjaannya ditinggalkan hanya gara-gara menuruti keinginan egonya dia gitu. Tapi jika ditanya apakah dia sayang sama kamu, dia sayang. Apakah dia ada niat mempermainkan kamu? Jawabannya tidak. Kenapa? Ya karena dia merasa ya bahwa saat ini yang dia cari itu bukan hanyalah kesenangan, tetapi mencari seseorang yang benar-benar bisa diajak untuk berkomitmen gitu ya. Dan di sini yang saya rasakan ya, orang ini tuh saat ini kayaknya kejar kamu banget ya.
Nggak tahu kenapa ya, kayak diri kamu tuh dikejar habis-habisan gitu ya. Setiap saat dia selalu chat kamu, setiap saat dia selalu telepon kamu. Padahal kalian ini baru kenal, atau usia perkenalan kalian ini baru seumur jagung. Tapi dia sangat terobsesi, ingin banget ya memiliki kamu seutuhnya. Tidak lain tidak bukan ya, karena kamu tuh bisa memberikan rasa kenyamanan ketika orang ini deket sama kamu gitu. Dan di sini yang saya rasakan, ujian terberat yang nantinya akan kamu hadapi ke depannya bukan masalah kesetiaannya ya, melainkan jarak. Nah ya, jadi kalau kamu nggak bisa ngerti keadaannya ya, itu akan bisa menjadi penghalang nantinya buat hubungan kalian ke depannya. Tetapi jika diri kamu ya bisa ngertiin dia, wow ya, akan sangat indah endingnya gitu. Dan bicara masalah kesetiaan ya, orang ini tuh sangat setia, asalkan satu, kesetiaannya jangan pernah dihianati. Karena apabila orang ini ya sudah dihianati, maka rasanya sangat sulit ya untuk bisa mendapatkan maaf dari dia. Jadi intinya itu gini ya, segala bentuk kesalahan kamu akan dia maafkan asalkan tidak dengan perselingkuhan atau pengkhianatan. Karena apa? Dia terlalu sering ya kepercayaannya dihianati oleh seseorang yang dia cintai. Dia sudah tulus tapi dihianati ya. Dia nggak pernah berselingkuh tapi diselingkuhin. Nah makanya di sini ya, namanya perselingkuhan tuh nggak ada toleransi bagi dia ya. Entah kamu kayak gini kayak gitu, entah kamu cerewet kayak ya, entar kamu egois, oke, dia bakal ngertiin kamu. Tapi yang tidak bisa dia ngertiin ketika kamu mengkhianati kepercayaannya. Seperti itu guys. Wow, ngeri ya. Ngeri-ngeri sedap. Kita lihat lagi. Apa niat dia sebenarnya, orang yang saat ini lagi deket sama kamu? Apa niat dia sebenarnya mendekati kamu? Apa niat sebenarnya dia mendekati kamu? Apa niat dia sebenarnya mendekati kamu saat ini? Tara, tuh. Oke, Death of Rabbit. Oke. Awalnya kamu mengira ya bahwa dia adalah seseorang yang sangat munafik atau terlalu bertopeng. Kenapa? Ya kamu tuh udah tahu bahwa dia ini cinta sama kamu. Tapi kenapa sampai detik ini orang ini masih belum menyatakan isi hatinya atau belum ya menjadikan kamu sebagai pendamping hidupnya dia. Nah itulah alasan kenapa gitu ya, pada saat flashback ke belakang kamu mengira bahwa dia adalah seseorang yang belangsak, seseorang yang bullshit gitu ya, terlalu banyak drama. Padahal ya di belakang kamu dia punya niatan ingin serius sama kamu. Tetapi dia ini tipikal orang yang gak mau tergesa-gesa dalam menjalin sebuah hubungan. Makanya dia ingin melihat seperti apa sifat kamu, bagaimana karakter kamu, sabar atau tidak, bagaimana kesetiaan kamu, agar orang ini bisa menentukan apakah diri kamu layak buat dia perjuangkan atau tidak gitu. Ya selama ini yang aku lihat ikatan kalian ini cukup dekat ya, cuman kagak ada kejelasan. Kenapa? Ya karena muter-muter gitu, dia nggak menunjukkan rasa kasih sayang atau tidak menyatakan isi hatinya kepada kamu, sehingga menimbulkan tanda tanya besar. Apakah orang ini punya niat serius ke kamu, atau jangan-jangan ya dia hanya memanfaatkan kamu sebagai teman kesepiannya aja. Karena emang gitu ya, terkadang orang ini kadang muncul kadang tidak gitu. Dia muncul di saat dia sedang kesepian, di saat dia sedang membutuhkan teman. Nah di saat kamu membutuhkannya, dia selalu nggak muncul, nggak hadir gitu ya, dengan alasan inilah, dengan alasan itu. Makanya ya di sini kamu tuh sempat merasa ragu sama dia, takut apabila orang ini tuh ternyata nggak cinta beneran sama kamu di saat kamu tuh udah mulai menggebu-gebu perasaan kamu ke dia. Dan di sini kan saya melihat ya bahwa orang ini ya di dalam diamnya dia, jadi tanpa sepengetahuan kamu ya, orang ini tuh sering banget membayangkan kehidupan ya, berumah tangga atau bersatu dengan kamu, tapi tidak dia ungkapkan. Kenapa? Karena jujur saja dia ini bukan tipikal orang yang suka menjanjikan sesuatu kepada pasangannya.
Nah, makanya kenapa kalau dia udah ngerasa siap, udah tanpa kamu minta pun orang ini akan menunjukkan bukti cintanya kepada kamu. Tetapi jika dia masih belum merasa siap, maka dia pun juga nggak mau ya memaksakan diri ya menuruti keinginan kamu di saat segalanya masih belum siap gitu. Nanti yang dia takutkan apa? Justru malah ini membawa dampak negatif gitu ya. Membawa dampak buruk, bukannya bahagia, justru malah memicu terjadinya pertengkaran yang akhirnya jadi perpisahan. Nah, itu sangat dia hindarkan banget. Makanya di sini kayak ya kamu harus bisa sabar gitu ya, karena menghadapi dia ini bukanlah sesuatu hal yang mudah. Kalau bukan orang yang telaten, nggak mungkin gitu ya bisa bertahan sampai di titik ini. Kalau kamu masih bisa bertahan sampai di titik ini, artinya kamu termasuk orang yang telaten, termasuk orang yang pilihan. Tapi ingat, yang perlu kamu ketahui bahwa hubungan seperti ini hubungan yang nantinya akan jauh lebih berkualitas daripada hubungan yang terlalu tergesa-gesa. Ya, tahu sendiri kan, mie instan tuh kayak gimana sih, bikinnya cepet ya, tapi laparnya juga cepet. Nah ya, karena yang instan-instan justru malah makanan yang berproses gitu ya, seperti hubungan yang berproses gitu, lambat ya, bikinnya itu emang lambat gitu. Tapi apa ya, cintanya itu akan indah, akan konsisten seperti itu. Kita cek lagi ya di sini ya, apa niat dia sebenarnya dekat sama kamu saat ini. Apa niat dia sebenarnya mendekati kamu saat ini? Apa niat dia sebenarnya mendekati kamu saat ini? Kita cek terlebih dahulu. Tuh. Oke. Saya melihat ya, saat ini kamu sama orang yang lagi deket sama kamu tuh sedang berproblem, sedang bermasalah ya. Karena dia yang kamu kira jujur, ternyata dia membohongi kamu. Ya, dia bohong dengan segala alasannya. Dia bohong gitu ya untuk menutupi tindakannya. Sedangkan selama ini kamu tuh merasa percaya bahwa dia adalah seseorang yang jujur, seseorang yang bisa berkomitmen, seseorang yang bisa dipegang. Tapi pada kenyataannya dia sendirilah yang menghancurkan kepercayaan kamu yang selama ini telah dia bangun. Jadi jangan salahkan aku ya. Saat aku marah ke kamu, saat aku jutek ke kamu, ya orang kamu sendiri yang menghancurkan harapan ini karena kebohongan yang telah kamu lakukan. Dan di sini yang perlu kamu tahu ya, alasan dia berbohong tuh bukan karena suatu hal yang negatif. Ya, mungkin ada juga dia berbohong karena dia punya alasan lain. Entah dia takut kamu marah, entah takut membebani pikiran kamu, entah waktunya belum pas. Nah, ya, tapi terbongkar dulu. Nah, makanya di sini terjadi kesalahpahaman gitu. Padahal dia sama sekali tidak punya niatan sedikit pun untuk ngebohongi kamu karena dia tidak ingin kehilangan kamu. Niat dia, tujuannya pun juga baik gitu, karena kan dia manusia biasa ya, dia bukan Tuhan. Jadi nggak luput dari kesalahan. Tapi percayalah bahwa segala sesuatu yang dia lakukan saat ini tuh punya alasan. Jadi nggak sekedar bohong gitu. Dia punya alasan tersendiri gitu. Kenapa dia harus berbohong? Mungkin gitu ya, dia pengen cerita ke kamu tapi waktunya aja nggak pas dan kayaknya itu terlalu tergesa-gesa gitu ya. Atau mungkin bisa juga gitu ya, dia pengen ngomong ke kamu tapi dia melihat kondisi psikologi kamu tuh masih belum stabil saat ini. Nah, makanya dia lagi nunggu waktu, lagi nunggu timing yang pas kapan dia bisa mengutarakan ya kejujurannya kepada kamu. Dan saat ini yang aku lihat dia nangis banget ya, nangis kejer, nangis menderita. Ya mungkin gitu ya, kelihatannya covernya itu dia kuat secara fisik, tapi jujur aja ya, fisik bukan jaminan mental. Karena sekuat-kuat fisiknya dia, kalau kena mental pun dia juga tetap jatuh. Artinya apa ya, meskipun dia kelihatan kuat, tapi di belakang kamu hatinya rapuh gitu. Rapuh kenapa ya? Rapuh karena sedih gitu, karena ya akhirnya kebohongannya terbongkar gitu. Padahal dia masih belum menjelaskan alasan dia sebenarnya. Kenapa? Ya karena di sini kayak kamu tuh udah nggak mau lagi gitu. Udah tahu dia bohong, jadi kayak kamu tuh ngerasa
tidak ingin lagi mendengarkan segala alasan yang telah dia ucapkan, padahal itu kunci utamanya. Nah, gitu. Jadi di sini makanya terjadi perdebatan, terjadi kesalahpahaman gitu. Bahkan yang lebih parah gitu ya. Mungkin kamu saking gedeknya sama dia gitu ya, pengen ngejitak tuh ya jidat dia yang lebar gitu ya. Udah akhirnya tuh kamu blokir dia gitu bukan tanpa sebab sih, tapi kayak tanpa sepengetahuannya. Tiba-tiba di saat dia pengen chat kamu, ternyata kamu udah blok dia. Nah, dia sedih tuh ya, dia menangis, dia menderita gitu ya. Aduh. Oke, kita cek lagi ya guys di sini. Kita coba lihat ya. Kita cek dulu. Kita lihat ya. Apa niat dia sebenarnya mendekati kamu? 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 Kita cek terlebih dahulu, ada kartu The Devil. Tuh ya. Di sini ada orang yang stres, tersiksa karena dia mati-matian kejar kamu. Karena yang dikejar nggak kerasa. Kenapa nggak kerasa? Ya karena kamu tidak menunjukkan tanda-tanda sayang gitu. Karena nih orang kagak jelas gitu. Kadang ada waktunya gitu ya, dia sok bucin sama kamu. Tapi kadang ada juga waktunya dia sok cuek sama kamu. Seolah-olah tidak menandakan bahwa dia sangat respect ingin memiliki kamu. Nah, makanya di sini gitu ya, dia sendiri akhirnya yang pusing. Kenapa? Ya iyalah gitu. Kalau kamu merasa suka sama orang, ya udah diungkapkan ya. Perkara ditolak atau tidak, yang penting berani maju dulu, bukan mundur duluan. Nah, kesalahan dia ya, orang ini belum ya sempat menyatakan tapi udah mundur dulu gitu, maju mundur gitu. Sedangkan kamu tuh tipikal orang yang pasti-pasti aja. Jujur ya, ditarik ulur tuh sesuatu hal yang sangat menyakitkan loh, karena kayak membuat diri kita ini nggak bisa hidup secara lepas. Kenapa? Ya karena ingin dekat yang ini takut menyakiti perasaannya ya, takut disantet lah. Takut dipelet. Aduh ya, jangan sampai. Pengen ya deket sama ini ya, takut nanti dia ngambek gara-gara cemburu gitu ya. Tapi menunggu pun juga kayaknya nggak pasti gitu, karena dia nggak jelas. Kadang-kadang dia menunjukkan tanda-tanda suka, tapi terkadang ya dia menganggap kamu tuh kayak layaknya mungkin teman biasa, bestie biasa. Nah ya, akhirnya kan kamu sendiri yang merasa dibikin bingung sama dia. Maksud niat kamu tuh sebenarnya apa gitu ya. Karena di sini yang aku lihat ya, orang ini tuh sebenarnya sudah cukup lama memendam perasaan cinta terhadap kamu tapi tidak tersampaikan. Kenapa? Karena dia punya alasan lain. Ya, jadi dia takut gitu ya, nanti cinta dia bertepuk sebelah tangan. Karena mungkin ada juga gitu ya, kalian berdua ini yang mungkin beda kasta gitu ya, beda penghasilan gitu. Gue mah cuma pegawai biasa, sedangkan kamu owner gitu ya, CEO yang menyamar. Atau mungkin bisa juga gitu ya, dia takut aja gitu ya menyatakan isi perasaannya di saat kamu sudah mempunyai pasangan. Nah, itu yang menjadi ketakutan terbesar dia sendiri. Ada juga yang takut karena minder tadi itu ya. Minder tadi itu gitu. Minder apa? Ya dia merasa tidak memantaskan diri untuk menjadi pasangan kamu, padahal belum tentu juga gitu. Gue juga nunggu kejelasan dari kamu. Karena jujur ya, pusing juga gitu ya ngelihat tingkah kamu gitu. Kadang perhatian sama aku, tapi kadang jutek sama aku gitu ya. Terkadang sok romantis sama aku, tapi ya terkadang tuh kamu juga bisa memperlakukan aku kayak musuh. Nah, makanya kenapa gitu hubungan kalian tuh jadi kelihatannya tuh kayak gak jelas gitu ya. Kadang deket gitu ya, kadang lengket, kadang tidak. Gelap gitu ya. Dan saat ini tuh kelihatan banget ya bahwa dia pusing sendiri gitu ya. Dia pusing sendiri karena dia telah membohongi perasaan dia sendiri. Ya, udah mamam tuh. Ya, mamam. Karena apa? Ya membohongi perasaan diri dia sendiri toh gitu. Orang dia suka sama kamu tapi nggak dia ungkapkan. Tapi di saat kamu dekat yang lain, dia kebakaran jenggot. Nah, ya akhirnya dia sendiri toh yang pusing 7 keliling gitu ya.
Dan aku paham sih bahwa niat dia ke kamu tuh, ya dia ingin menganggap kamu lebih dari sekedar teman. Karena pada saat flashback ke belakang, jika dilihat gitu ya, pada saat mundur kemarin, ya dia ini cukup dekat ya, sering komunikasi dengan kamu. Bahkan ya, kamu tuh udah tahu loh rahasia dia apa. Artinya apa? Ya, ini orang tuh nggak mungkin ya cerita sedetail-detailnya kalau dia nggak percaya sama kamu, kalau dia nggak cinta sama kamu. Gitu, artinya ketika dia sudah berani terbuka seterbuka-bukanya sama kamu, itu merupakan tanda sinyal awal bahwa orang ini emang mencintai kamu gitu. Cuman sisi negatifnya yaitu tadi ya, nggak ditembak-tembak atau sebaliknya ya, nggak diungkap-ungkapkan. Udah akhirnya blunder dia sendiri yang merasa kejebak gitu ya sama sisi kemunafikannya. Aduh. Karena terlalu membohongi perasaan dia sendiri. Kita cek lagi ya guys di sini. Kita cek dulu apa niat dia sebenarnya mendekati kamu. Ya, apa niat dia sebenarnya mendekati kamu? Apa niat dia sebenarnya mendekati kamu? Kita, dua kartu ya, kita lihat tuh. Kamu nggak sadarkah bahwa saat ini tuh ada orang yang satu lokasi ya, satu lokasi kerjaan dengan kamu, dia memendam perasaan cinta terhadap kamu. Awalnya dia menganggap bahwa diri kamu teman biasa, tapi makin kalian dekat ya, makin ikatannya lengket itu ya. Dan di sini memang yang aku rasakan tuh sebagian di antara kalian memang ada ya yang kayak kesannya tuh deket tapi secara backstreet. Artinya tuh apa sih? Ya di belakang teman-teman kalian tuh udah deket banget sebenarnya gitu ya, udah lengket gitu ya, udah chattingan, teleponan tiap malam. Tapi orang-orang di tempat kerja tuh kagak ada yang tahu. Karena apa? Ya mungkin jaga privasi. Terlebih lagi ya, sebagian di antara mereka yang mencintai kamu ini adalah seseorang yang bertitel. Artinya dia seorang atasan, mungkin ya selevel sama kamu, atau mungkin bisa juga gitu ya, dia melebihi jabatannya, melebihi kamu. Nah ya, ini orang tuh cara dia mencintai kamu emang unik, beda dari yang lain ya. Ini orang tuh nggak cuek ya tapi diem-dieman. Artinya itu apa sih ya, kayak seolah-olah tuh pengen ya hubungan antara kamu dan dia ini dirahasiakan dari halayak umum gitu. Kayak nggak boleh ada yang tahu siapapun gitu ya. Kalau aku tuh sering chattingan sama kamu, sering teleponan sama kamu. Kenapa? Ya karena jaga privasi gitu. Mungkin dia takut ya kedekatan kalian ini dirusak. Dirusak atau dihancurkan sama orang-orang yang iri sama kedekatan kalian. Makanya kalian backstreet gitu. Emang sih ya, di awal tuh dia nganggap kamu tuh kayak partner biasa gitu. Tapi yang bikin kamu merasa kaget gitu, kenapa akhir-akhir ini cara dia memperlakukan kamu tuh berbeda daripada mungkin teman-teman kamu yang lain. Tentu ini kan mengandung bawang ya, kayak mengandung tanda tanya besar. Loh kenapa nih tiba-tiba gitu ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, kamu dibelikan teh tarik mungkin. Atau kamu dibelikan rujak manis ya, dibelikan boba ya, dibelikan minum gitu ya. Terus kalau misalkan dia mungkin habis keluar dinas ya, keluar kota atau kemanapun, kamu dibawain oleh-oleh gitu. Dan ngasihnya diem-diem gitu ya. Udah ini buat kamu. Nah ya, padahal dulu kagak kayak gitu. Dulu tuh biasa aja. Tapi kenapa makin kesini makin luar biasa. Dan jujur, ini yang dibikin pusing nih bukan dia, tapi kamu sendiri gitu. Karena seolah-olah kamu penasaran apa maksud dibalik ini semuanya gitu. Karena dibilang kita pacaran, kita bukan pacar gitu. Dibilang teman, ya emang kita teman. Masa teman suka sama teman, itu ya yang terkadang tuh menjadi dakdikdukjur. Yang menjadi dakdikdukder ya bagi diri kamu ya. Terus di antara dia ini juga saya merasa kayak apa ya, akhir-akhir ini tuh mungkin dia sering senyum ya. Sering ngasih senyuman kecil ke kamu, aduh ya. Kadang pun ya main tatap-tatapan mata, aduh ya. Udah deh kayak orang kesambet tuh. Karena memang di sini ya semenjak dia
tahu siapa kamu gitu. Karena mungkin ya selama ini dia anggap kamu tuh kayak ya udah kayak mungkin teman-teman biasa gitu. Tapi setelah dia menyelami sisi terdalammu, setelah kalian sering chattingan, sering komunikasi, aduh ya, ternyata ada yang spesial di dalam hati kamu yang membuat orang ini makin kesini makin terkiwir-kiwir. Aduh, terkiwir-kiwir lagi. Terkiwir-kiwir sama kamu ya. Kita cek lagi di sini. Apa niat dia sebenarnya mendekati kamu? Apa niat dia sebenarnya mendekati kamu? Apa niat dia sebenarnya mendekati kamu? Sebenarnya ini bukan kedekatan yang pertama kalinya sih kamu sama dia. Ya, kamu tuh dulu juga pernah sempat deket sama orang yang saat ini sedang terkoneksi dengan kamu. Tapi nggak tahu kenapa kalian jadi berjarak gitu ya. Bukan karena nggak cinta, melainkan karena kesibukan sehingga terabaikan. Nah ya, jadi mungkin ada juga gitu ya, dulu kalian satu lokasi nih, mungkin satu universitas ya, satu sekolah, ataupun mungkin satu kerjaan gitu. Tapi dikarenakan gitu ya, mungkin dia pindah tugas atau pindah kerja, yang awalnya deket tuh jadi jauh. Nah ya, dan saat ini aku tuh ngelihat energi kalian tuh deket lagi. Wah, CLBK dong. Iya. Cuman saat ini menurut aku tuh dia jauh lebih baik ya. Dia jauh menjadi pribadi yang soft spoken jika dibandingkan dengan yang dulu. Mungkin dia dulu tuh kayak kelihatan arogan, kelihatan gak dewasa ya, kelihatan menyek-menyek lah gitu ya, kayak sok jual mahal ya, kayak sok-sokan gitu. Tapi saat ini dia nggak kayak gitu. Dia lebih berbaur dengan kamu ya, lebih tahu bagaimana cara nge-treat kamu. Dan yang membuat aku shock ya, kayaknya ada rencana pertemuan dalam waktu dekat antara kamu dan dia gitu ya. Ketemu tuh kayak kamu diajak ke suatu tempat, kayak ya diajak makan, diajak dinner, aduh romantis pokoknya. Meskipun saya merasa ya bahwa kalian ini sudah cukup lama tidak terkoneksi, tapi harapan dia ke kamu tuh masih besar dan nyata. Ya, meskipun kamu sempat gitu ya, selama kamu tidak terkoneksi dengan dia, kamu sempat deket ya, menjalin sama beberapa orang, tapi kamu merasa bahwa tidak ada kecocokan gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin itu yang dinamakan takdir ya. Jadi takdir yang tidak bisa dipisahkan gitu. Akhirnya ya kalian berjumpa lagi dalam momen yang berbeda. Dan saat ini tuh dia berharap banget ya bahwa kita tuh nggak jauh-jauh lagi gitu. Karena kita sempat lost komunikasi, sempat lost contact ya, sempat mungkin terlalu sibuk dengan diri dan ego kita masing-masing ya. Tapi aku berharap bahwa saat ini tuh ya udah ya, kita jangan pisah-pisah lagi sayang. Aduh ya. Dan ini juga wow ya. Jadi selama ini dia tersiksa ya karena terbayang-bayang terus sama kamu. Gitu ya. Dan dia saat ini tuh jadi kayak tahu batasan gitu loh ya, karena mungkin saat ini dia juga belum menyatakan isi hatinya ya. Jadi kayak dia tuh tahu batasan. Pengen panggil sayang tapi takut. Aduh ya, pengen panggil Mimi atau Papi. Tapi dia takut gitu ya. Karena ya kita emang dulu sempat pernah deket gitu. Tapi kan kita jauh lagi. Jadi kayak masih canggung gitu ya. Masih butuh waktu untuk mengadaptasikan dengan keadaan sekarang. By the way, aku melihat ya, kayaknya karir dia saat ini jauh lebih bagus ya. Jauh lebih celing. Jauh lebih apa ya, jauh lebih baik lah gitu ya ketimbang dulu. Karena di sini yang aku lihat tuh kayaknya dia udah mulai bisa ngerawat diri ya. Udah mulai bisa ya, kalau cewek mungkin beli skincare lah ya, beli bedak. Mungkin dulu natural aja, tapi natural tuh wow ternyata unik ya, makin dipoles tuh makin menarik. Nah itu gambaran dia, karena ya dari sisi kerjaan tuh kayaknya saat ini dia jauh lebih mapan gitu ya, jauh lebih mapan, jauh lebih bersinar. Nah terus aku tuh ngerasa ya bahwa
Kalau dilihat flashback ke belakang tuh emang jalan kisah cinta kamu sama dia ini begitu rumit ya. Ngalah-ngalahin deh Dracin ya, ngalah-ngalahin tuh drama Korea. Tapi ya akhirnya tuh apa sih? Ya namanya jodoh itu emang nggak bisa kemana ya. Sejauh-jauhnya kalian dipisahkan, ya kalian akan kembali di satu lingkaran yang sama seperti apa yang terjadi saat ini gitu. Dan di sini gambarannya ya kayak seolah tuh dia kangen banget pengen peluk kamu gitu ya, pengen cium, cium dan kecup. Ya, ya iri deh gue. Jadi seperti itu ya. Terus jujur sih ya, kamu sadar atau tidak, baik kamu ataupun dia tuh sebenarnya kalian berdua ini sama-sama gal move loh. Ya, dan nggak munafik gitu, kamu pun juga sempat pernah deket sama beberapa orang, tapi nama dia ini masih teracuni loh di dalam pikiran kamu. Dan dia pun juga sama kayaknya gitu, dia sempat pernah deket sama Jendes kayak, wow Jendes ya, mungkin dia deket sama yang daun muda, aduh daun muda. Tapi tetap tuh ya, dia nggak bisa berpaling ya, nama kamu tuh terpatri di dalam otaknya dia. Waduh ya, sampai-sampai dia berpikir apakah kamu peletin aku. Waduh, nggak ya, natural aja ya, natural aja. Terus kita cek lagi ya. Aku coba lihat ya apa planning dia ke depannya. Apa planning dia ke depannya setelah dekatin kamu? Apa planning dia ke depannya setelah dekatin kamu? Jujur sih, dia belum bisa ambil keputusan. Dan itu juga tergantung kamu ya. Kamu mau atau tidak sama dia. Terutama bagi kamu yang rasa ragu saat ini sama dia gitu. Ya, yang penting kan dia sudah menunjukkan ya kalau dia sayang sama kamu, kalau dia peduli, kalau dia cinta. Ya terserah deh gitu ya. Mau kamu mau sama aku atau tidak, itu semua keputusan di tangan kamu. Yang terpenting ya aku sayang sama kamu, aku nyaman, aku cinta. Jadi kedepannya ya aku serahkan lagi deh sama kamu, karena aku juga nggak bisa gitu ya paksain diri sama orang yang nggak cinta sama aku gitu. Kalau perasaanku jujur ke kamu cinta banget gitu, tapi aku juga nggak bisa paksain gitu ya, kamu tuh harus sama dengan pendapatku. Nah padahal ya tahu sendiri kamu pun juga sebenarnya cinta sama dia, cuman sengaja deh gitu ya di drama-dramain, diulur-ulur dulu gitu ya, gengsi mau mengatakan iya. Aduh, bukan lagi. Selain itu, saya merasa ya, dia akan fokus ya, dia akan lebih fokus ke kamu. Wow. Jadi setelah kamu menyatakan pendapatnya, ini terbaca bocoran ya. Dia akan fokus ke kamu. Nggak tahu fokus apa tuh. Fokus deket kamu, fokus antar kerja kamu, fokus pantau kamu terus. Ya seperti itulah ya. Karena emang ya orang yang cinta tuh gimana sih gitu ya. Meskipun dia ini sebenarnya orang yang berada ya, dalam artian tuh mungkin secara karir is okay lah gitu ya, cukup untuk menghidupi kamu atau sebaliknya ya. Tapi btw dia nggak sombong ya, dia orang yang rendah hati. Bahkan ya setiap dia dating sama kamu tuh ya kalian tuh suka ngejalani hal-hal yang sederhana aja tapi mengasihkan gitu. Bukan dia sok pelit, enggak gitu. Tapi kan menurut aku tuh cinta tuh nggak harus dibuktikan dengan kemewahan. Hal-hal sederhana pun juga bisa menghangatkan hubungan. Nah, terus di sini juga ada ya planning dia ke depannya ya, dia ingin jaga komitmen ini gitu. Karena ketika dia sudah siap menyatakan isi hatinya, artinya dia juga harus siap menerima segala bentuk kekurangan kamu dan bertanggung jawab atas hidupmu. Karena bicara masalah komitmen bagi dia atau bagi orang ini, komitmen tuh nggak main-main. Ini masalah hati, perasaan, dan cinta. Jadi ketika dia sudah memutuskan untuk memiliki kamu, maka di saat itulah dia akan menjaga komitmen bersama kamu.
Ini kalau dia seorang Leo ya, yang aku lihat tuh ini energinya kuat banget ya. Berarti Leo yang ingin berkomitmen banget sama kamu. Ya. Di sini juga terlihat ada energi Pisces ya. Pisces ini orang yang pergerakannya lamban, tapi ketika dia komitmen, totalitas mati-matian. Nah, jadi kayak gitu ya. Terus selain dia berkomitmen, dia juga ingin ya menjadi pengisi ruang kekosongan kamu. Karena jujur, saya merasa beberapa di antara kamu tuh, yang gak tahu kenapa ya, kayak hidup kamu tuh selama ini kosong gitu. Kayak gak ada penyemangatnya. Kayak ya kosong aja, ngalir aja. Mungkin kerja-kerja, pulang-pulang, tidur, makan. Ya, kayak gitu doang. Tapi semenjak dia hadir gitu ya, jadi kayak ya dia pengen mengisi kekosongan kamu, dan dia pun juga berharap gitu kamu pun juga bisa mengisi kekosongannya, karena tujuan dia ya kita sama-sama saling melengkapi aja gitu ya. Karena aku pun juga nggak sempurna, aku pun juga kesepian ya, makanya aku nggak cuma cari pasangan tapi aku cari teman hidup. Nah itu kena tuh. Kita cek ya di sini, kita cek apa planning dia. Planning dia setelah mendekati kamu. Ya dia harus tahu keluarga kamu dong. Karena dia nggak ingin mencintai anaknya aja. Ya, tapi dia juga ingin mencintai keluarga kamu dan orang tuamu. Nah, jadi planning dia setelah dia deketin kamu. Ya, dia juga pengen lebih dekat mengenal sisi keluarga kamu. Ya, jadi ini kan tanda gitu bahwa ya aku nggak main-main loh sama kamu ya. Aku tuh setotalitas itu sama kamu gitu. Masa kamu tuh masih ragu sama aku gitu. Bahkan ya aku tuh mungkin gitu ya. Ini orang tuh kayak udah nganggep orang tua kamu tuh kayak orang tuanya juga. Bahkan nggak sedikit pula gitu. Orang tua kamu pun juga selalu menanyakan kabar tentang dia nantinya gitu. Setelah hubungan ini jalan ya. Terus dia ini juga orang yang menurut aku ketika dia udah kenal sama orang tua kamu ya, dia ini orang yang royal. Lebih tepatnya bukan royal sih, tapi lebih ke apa ya, ingin menunjukkan tanggung jawab dia sebagai seorang pasangan. Kayak misalkan ketika dia gajian tuh kayak ortu kamu dikasih lah rezeki sedikit, aduh ya. Mungkin dibelikan bakso, diberikan martabak manis, ya gitu. Karena apa ya, ya dia udah menganggap gitu ya bahwa orang tua kamu tuh juga orang tuanya gitu, bukan nyogok enggak ya. Dikit-dikit ya. Terus waduh, ini ngeri-ngeri sedap ya. Beberapa dari dia ini ada yang mempercayakan keuangannya ke kamu sepertinya. Karena nggak tahu kenapa dia ini termasuk orang yang menurut aku tuh kurang pintar ya ngelola keuangan. Jadi mungkin tuh kayak gajian hari ini seminggu udah habis. Nah makanya ada ya yang aku rasakan tuh sebagian di antara kamu nantinya kayak diberikan kepercayaan tentang keuangannya. Jadi kayak ya udah aku nggak mau tahu gitu. Pokoknya kayak gajian aku tuh aku titipin ke kamu ya gitu. Kamu yang atur. Aduh cie so sweet banget tuh ya, ngalah-ngalahin tuh. Ngalah-ngalahin tuh ya. Kita cek lagi di sini apa planning dia ke depannya. Oke. Dia pengen meyakinkan kamu ya, karena mungkin ya kayak gini, selama ini dia udah yakin sama kamu bahwa kamu tuh ya satu-satunya orang yang dia cintai. Tapi planning dia ke depannya gitu, dia pengen meyakinkan kamu apakah kamu tuh sudah bersungguh-sungguh yakin sama aku setelah ngelihat kekuranganku kayak gini, kelebihanku seperti itu, kerjaanku kayak gini, gajiku seperti ini, terus karakterku kayak gini gitu ya. Jadi dia pengen lebih melihat gitu ya, seberapa yakin kamu sama dia. Karena ini bicara masalah pasangan hidup, pendamping hidup ya. Jadi ya dia nggak ingin gitu ya main-main. Dia nggak ingin muter-muter gitu. Jadi udah gitu, katakan aja sejujurnya sesuai dengan isi hati ataupun perasaan kamu. Kayak gitu. Terus ini ada yang sampai terharu ya nantinya. Ini kalau kamu
sanggup menerima dia padanya, ada yang terharu ya, ada yang sampai nangis, ini terutama bagi ciwi-ciwi ya. Ada yang meneteskan air mata ya karena terharunya gitu, karena dia se-effort itu loh ngedapetin kamu, mati-matiin ngedapetin kamu tuh nggak mudah, nggak semudah balikin telapak tangan gitu. Tapi pada akhirnya ya kamu bisa yakin sama dia, jadi kayak membuat perjuangan pengorbanan dia ini nggak sia-sia sampai membuat dia nangis, netesin air mata. Waduh, bukan lagi lah itu ya. Dan ini juga menggambarkan adanya energi kayak selangkah lagi tuh ada energi pernikahan ya, pertunangan, pernikahan juga bisa. Oke. Terus ini ada lagi planning dia gitu. Planning dia tuh nggak ingin lagi ya kamu tuh trauma lagi ya, ketakutan akan kegagalan dalam menjalin sebuah hubungan. Karena kamu telah berdealing sama aku tuh orang baru. Beda sama orang-orang yang pernah menyakitimu di masa lalu gitu ya. Jadi ya udah gitu, aku ya aku gitu, mereka ya mereka, aku tuh nggak sama dengan orang-orang yang pernah menyakiti kamu gitu ya. Jadi dia pengen menjadi sebagai penghapus luka kamu. Dia pengen lah gitu ya. Luka-luka tuh apa sih gitu ya. Luka-luka tuh apa gitu. Kan saat ini kamu bahagia sama aku. Jadi hilangkan segala segala trauma, segala luka yang pernah kamu rasakan. Dan jujur ya, yang aku lihat tuh kamu ketemu sama dia di saat kamu tuh sebenarnya nggak siap ya buat ngebuka hati bersama orang baru gitu. Bukan karena kamu mati rasa, tapi melainkan ya ketakutan itu tadi gitu. Karena terlalu sering gitu ya kamu tuh nemukan seseorang yang sial gitu. Sial tuh apa sih? Sialan gitu ya. Dalam artian ya terlalu menggebu-gebu di awal tapi endingnya ngecewain gitu. Terus aku coba cek ya di sini, aku coba lihat gimana masa depan kamu dan dia. Ya karena jodoh itu pilihan, karena kamu telah menemukan pilihan yang tepat ya. Yang aku rasakan tuh ya kamu tuh akhirnya bernafas lega gitu. Ternyata di balik ujian yang begitu besar, karena ya pada saat flashback ke belakang, ujian kamu sama dia besar banget gitu ya. Mulai dari berpisah, nyambung lagi, mulai dari jauh-jauhan, berjarak, kemudian kalian bersatu lagi gitu. Saya pada akhirnya kalian tuh bersatu kembali. Jadi kan kayak energi yang energi yang kayak merasa bersyukur gitu ya, merasa bersyukur karena udah ketemu gitu. Terus kedepannya kamu akan kaget ya, ternyata di balik sosok yang cuek ini ternyata dia meratukan kamu loh. Kalau kamu cewek ya, kalau kamu cowok ya ternyata di balik sisi cuek gitu dia bisa merajakan kamu loh, ngayomin kamu, menjalankan kewajiban dia sebagai seorang istri gitu ya. Kalau kamu cewek ya dia bisa meratukan kamu gitu ya. Ya dianggap kayak permaisuri lah gitu ya. Kayak ya pengen minum pun dia yang ngambilin kamu gitu ya. Terus di saat kamu kedinginan dia yang pinjamin jaketnya dia buat nyelimutin kamu. Kayak gitu. Jadi kayak shock aja gitu. Padahal kayak kamu tuh kayaknya dingin ya gitu. Kamu tuh kayaknya cuek, tapi realitanya nggak kayak gitu ya. Realitanya kamu hangat banget gitu. Terus wow ya, akhirnya setelah proses perjalanan panjang kedekatan hubungan kalian, akhirnya ada juga yang memutuskan berumah tangga ya, memutuskan berumah tangga bersama dia. Kenapa ya? Karena kayak kamu tuh udah membulatkan tekad kamu udah melihat ya bagaimana cara dia mencintai kamu, bagaimana dia ngerespon kamu. Akhirnya tuh kayak ya seneng aja gitu ya. Akhirnya tuh yang aku cari selama ini di depan mata. Ternyata
ya aku bisa bersatu selamanya dengan dirimu. Ya meskipun kalian tuh kayak masih perlu banyak belajar, karena namanya hubungan tuh nggak jauh-jauh dari konflik ya. Tapi setidaknya ketika kamu berdealing dengan orang yang sesuai dengan keinginan kamu ya, meskipun ada perbedaan, tapi kalian berdua nantinya bakal bisa ngimbangin satu sama lain. Kayak gitu. Kita cek ya di sini. Terus energi as Oxford. Oke. Aku tuh ngelihat ya ke depannya kayak kamu tuh akan ngedapetin kekuatan baru, ya. Kamu akan ngedapetin semangat baru dari seseorang yang mungkin tuh selama kamu hidup, selama kamu menjalin hubungan, belum pernah kamu rasakan itu. Tapi akhirnya gitu, kamu tuh bisa merasakan dicintai, disayangi ya, secara tulus dan ikhlas gitu, karena kamu telah menemukan pilihan yang tepat ya. Selain itu juga dia bisa menjadi penyemangat hidup kamu, seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan energi positif bagi diri kamu dan bagi kalian yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan langsung aja join ya. Klik aja link tautan WA di bawah deskripsi video ini. Oke, makasih. Bye.